Timnas Indonesia seakan sudah menemukan nyawanya kembali dengan skema 3 back. Rombakan besar yang diinisiasi oleh Alex Pasteur berhasil membuat skuad Garuda tampil solid kontra Bahrain. Di sisi lain, taktik Pasteur dinilai bisa berjalan karena memiliki kemiripan dengan skema yang dibangun oleh Shin Tae-yong selama bertahun-tahun. Kehebatan taktik Alex Pasteur di Timnas Indonesia sebagai berikut. Kembali nyatri sulat tangguh pertahanan Indonesia. Timnas Indonesia meraih hasil gemilang setelah menunjukkan pertahanan kelas dunia. Hasil ini gak lepas dari strategi Patrick Kluivert yang kembali menggunakan skema 3 back tengah. Sebelumnya, Kluivert melakukan perubahan besar yang terbukti gagal saat berhadapan dengan Australia. Legenda Barcelona mendapatkan banyak kritik karena memaksa skuad Garuda bermain dengan 2 back. Timnas bermain terlalu terbuka dan terlalu percaya diri dalam menyerang. Akibatnya, lini belakang jadi rentan dan mudah ditembus serangan balik lawan, ujar Agung Satyabudi selaku ex-Timnas Indonesia. Namun, kembalinya Trisula bertahan Timnas seolah membawa angin segar bagi skuad Garuda. Pasalnya, trio Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hapner dinilai memiliki chemistry yang sudah kuat. Saat trio ini dimainkan, skuad Nusantara selalu meraih clean sheet dalam 4 laga kecuali saat menghadapi Jepang. Mereka kembali melanjutkan catatan hebatnya dengan perjuangan tanpa kena lelah. Hapner tercatat mampu meraih takle sempurna dengan persentase 100%. Ridho sukses jatuh bangun dengan melakukan beberapa aksi krusial. Ex-Persebaya ini bahkan harus ditanduk keluar lapangan karena bekerja paling keras di sepanjang laga. Sontak, aksi militan bek Persija ini sampai bikin Kluivert kehabisan kata-kata. Ia memang layak mendapat kesempatan menjadi starter. Kinerjanya sangat bagus. Saya tidak bisa bilang apa-apa lagi, ujar Kluivert. Padahal di laga sebelumnya, pelatih asal Amsterdam ini gak mempercaya Ridho sebagai starter. Di sisi lain, Hapner semakin yakin dengan performa timnya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Perasaan yang luar biasa. Ini tidak akan mudah, tetapi kami akan berikan segala yang kami miliki. Dengan dukungan yang seperti ini, kami harus sampai ke Piala Dunia, tegas Hapner dengan penuh percaya diri. Dominasi Timnas Indonesia juga gak lepas dari peran penting lini tengah. Padahal kombinasi Tom Haye dan Nathan Chow sempat menuai kritik di laga kontra Australia. Pada pertandingan itu, Nathan melakukan blunder dengan menjatuhkan Louis Miller di kotak penalti. Akibatnya, Patrick Kluivert sempat dihujat habis-habisan karena kegagalan menjalankan taktik. Sang pelatih dinilai terlalu berani mencadangkan Joy Pelupesi yang lebih berpengalaman. Seakan belajar dari kesalahan, Kluivert memainkan duet Haye dan Pelupesi di laga kontra Bahrain. Perubahan ini langsung memberikan dampak besar untuk keseimbangan lini tengah Garuda. Bisa leluasa fokus mengatur tempo permainan berkat Pelupesi. Gelandang Escalomel ini tampil sangat militan dengan menjaga kedalaman lini tengah. Beberapa kali upaya serangan Bahrain kandas di kaki pemain berdarah Maluku tersebut. Sontak, duet Haye dan Joy di lini tengah skuad Garuda langsung dipuji setinggi langit oleh warganet tanah air. Udah mantep banget nih duet bapak-bapak mateng. Skema penyerangan Timnas Indonesia juga mendapat pujian luar biasa saat mengalahkan Bahrain. Skuad Garuda berhasil mengeksekusi serangan balik cepat hingga berbuah 1 gol. Sebelumnya skema tersebut sama sekali gak terlihat di laga kontra Australia. Rupanya para penyerang Indonesia belum beradaptasi sepenuhnya dengan taktik Patrick Kluivert. Di sisi lain, taktik menyerang kilat pasukan Merah Putih gak terlepas dari duo Oxford United. Sebab gol sematawayang tercipta berkat kerjasama apik Marcelino Ferdinand serta Ula Romani. Koneksi keduanya di atas lapangan sudah terbukti karena sering menghabiskan waktu bersama. Berkat penampilan memukau, Ula dan Marceng langsung disorot akun sosial media Oxford United. Selain itu, Ula juga sukses bikin publik Indonesia jatuh hati. Bagaimana tidak? Penyerang 24 tahun ini langsung tampil moncer dengan torehan 2 gol dalam 2 pertandingan pertamanya. Padahal sebelumnya Indonesia selalu berkutak dengan krisis striker house goal. Gak heran kalau sang bomber langsung dihadiahi chance spesial dari para fans. Bahkan kemampuan Romani menjebol gawang lawan juga sudah diakui oleh Kluivert. Saya sangat bangga dengan Oleh Romani. 2 laga, 2 gol.
Saya harap dia bisa mempertahankan performa ini di Oxford United dan kembali ke sini bulan Juni 2025 untuk mencetak lebih banyak gol. Hebatnya permainan Indonesia saat menghadapi Bahrain gak terlepas dari keberanian Alex Pastor. Bukannya pakai total football, Pastor justru menggunakan taktik pragmatis ala Shin Tae-yong. Selain itu, Pastor juga belajar memanfaatkan pemain naturalisasi dari coaching. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini diketahui memanfaatkan penggawa keturunan secara maksimal. Alhasil, ex-juru taktik Almer City ini juga mulai menyadari kalau Indonesia gak cocok bermain total football. Total football membutuhkan pemain dengan stamina tinggi dan kemampuan bermain di berbagai posisi. Indonesia lebih cocok dengan pendekatan bertahan yang lebih terorganisir, kata Pastor. Pernyataan Pastor kemudian diamini oleh berbagai pengamat. Pasalnya timnas Belanda yang menelurkan taktik total football saja justru bermain lebih pragmatis. Benar kata Alex Pastor. Total football butuh sinergi antar pemain dengan kualitas grade A. Padahal timnas Belanda sekarang sepertinya tak memakai total football. Mereka bermain pragmatis. Jelas Gusnul yakin selaku pengamat. Kemiripan Pastor dengan Cho Achin juga terlihat dari dirinya yang berusaha mengakramkan diri. Buktinya juru taktik kelahiran Amsterdam ini terlihat sangat dekat dengan Rizky Ridho. Alex Pastor dibandiri pujian luar biasa dari pendukung timnas Indonesia. Sang menir disebut sebagai otak utama di balik kemenangan atas Bahrain. Buktinya Alex terlihat aktif memberikan instruksi kepada para pemain dari pinggir lapangan. Dirinya bahkan beberapa kali tertangkap kamera sedang membisikkan rencana maut kepada Patrick Lefevre. Rupanya Pastor meminta sang pelatih untuk bermain lebih sabar dengan mengutamakan pertahanan. Gak heran kalau strategi Indonesia ini disebut mirip dengan gaya Shin Tae-yong. Bedanya, kali ini para pelatih gak menerapkan skema bertahan total. Mereka menggabungkan sedikit filosofi total football dengan counter attack yang membuat pemain tetap aktif mengalirkan bola. Usut punya usut, strategi ini sudah disiapkan para pelatih sejak jauh-jauh hari. Levan bahkan harus menurunkan egonya dengan gak memainkan penguasaan bola. Alhasil taktik brilian timnas Indonesia mendapat pujian tinggi dari pun di tanah air yakni Gita Suwondo. Efektif mainnya dan sabar. Gak kepancing keluar baik sebelum leading maupun setelah leading. Gol terjadi karena kita menang pressing sepanjang babak pertama, sehingga Bahrain gak dapat peluang. Kejeniusan Pastor bahkan sudah sempat diprediksi oleh Wesley Sneijder. Legenda timnas Belanda itu menyebut Alex Pastor bakal mengambil alih komando taktik pasukan Merah Putih. Patrick Lefevre adalah orang yang lebih banyak tampil di depan publik untuk mendatangkan pemain. Sementara Alex Pastor akan mengatur strategi di lapangan bersama Denny Lanzan, ujar Sneijder. Dapatkan sepatu Adidas Levi's Style buat menunjang penampilan harian kamu. Sek Rensing di Bora. Itulah ulasan kehebatan taktik Alex Pastor di laga kontra Bahrain. Bagaimana pendapatmu?